Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma alamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu di malam hari yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini. Setelah kita melaksanakan salat Isya, kita berharap mudah-mudahan amalan-amalan yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan kita sudah sampai kepada hadis yang ke-313. 313 ini adalah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun walidan illa ay yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tidak dapat membalas budi kedua orang tuanya kecuali jika mendapati orang tuanya menjadi hamba sahaya, kemudian ia beli dan ia merdekakan. Tayyib. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita salah satu bentuk daripada bakti kepada kedua orang tua. Salah satu bentuk daripada bakti kepada kedua orang tua adalah apabila kita mendapati orang tua kita dalam keadaan menjadi hamba sahaya. Ya. Tetapi ini terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hamba sahaya masih ada. Mungkin sekarang sudah tidak ada. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa salah satu bentuk bakti tersebut adalah ketika seseorang mendapati orang tuanya dalam keadaan dia sebagai hamba sahaya, kemudian dia membelinya dan memerdekakannya. Ini adalah merupakan sebuah bentuk ihsan, bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena sesungguhnya dia telah membebaskan hamba tersebut, perhambaan kepada manusia. Ya, dan ini terjadi kalau seandainya dia mendapati orang tuanya sebagai seorang hamba sahaya, kemudian dia membelinya berapapun harganya, kemudian dia merdekakan setelah dia membeli itu. Ya, maka ayyuhal ikhwah, ini adalah merupakan bentuk yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk yang salah satu bentuk yang terbaik, ya, salah satu bentuk yang terbaik untuk melakukan yang namanya perbuatan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wallahu taala alam. Kemudian wa anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Falyakul khairan aw liyasmut. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menghormati tetamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, ya, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik ataupun dia diam.
Ini adalah merupakan beberapa adab yang diajarkan di dalam Islam berkenaan dengan penghormatan, menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena ini adalah bagian daripada akhlak yang diajarkan oleh Islam itu sendiri. Ya. Dan akhlak ini ayolah wal akhwat, dia adalah sesuatu pekerti yang datang daripada agama kita. Karena itu kata-kata akhlak itu tidak bisa dipisahkan dari kata-kata ya khalik, makhluk itu kan. Berasal dari akar kata yang sama yang menunjukkan bahwasanya akhlak itu adalah segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalik untuk makhluknya, yaitu manusia. Dan ini adalah beberapa adab ataupun beberapa akhlak yang perlu untuk dimiliki oleh seorang muslim. Bahkan dia dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini adalah hal yang luar biasa karena dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Maka yang pertama di sini adalah falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamunya, ya, hendaklah dia memuliakan tamunya. Maka kalau seandainya tamu kita datang, yang pertama sekali yang perlu untuk kita ketahui bahwasanya ia perlu dimuliakan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana memuliakan tamu tersebut? Ya, bagaimana memuliakan tamu tersebut? Hendaklah kita memberikan kepada dia izin kalau seandainya memang ada keperluan. Kemudian setelah itu memberikan kepada dia minuman, makanan apa yang kita punya. Dan itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau seandainya tamu itu memerlukan yang namanya tempat tidur, siapkan tempat tidur untuknya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahimnya. Ya. Tali silaturahim pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan silaturahim di sini dia dikarenakan ada kata-kata rahim. Maka yang masuk dalam kategori silaturahim itu adalah menyambung orang-orang yang mempunyai hubungan rahim dengan kita. Siapa mereka? Saudara, abang kita, adik kita, kakak kita. Ya, ini semuanya masuk dalam kategori silaturahim. Inilah sebenarnya makna daripada silaturahim tersebut. Menyambung tali silaturahim artinya menyambung orang-orang yang mempunyai hubungan rahim dengan kita. Ya, sedangkan kalau seandainya dia bukan keluarga dekat, itu sebenarnya tidak masuk dalam kategori rahim menurut para ulama. Ya, kalau seandainya kita dengan teman, itu bukan silaturahim namanya. Yang silaturahim itu adalah orang-orang yang mempunyai hubungan rahim dengan kita. Makanya dikatakan dengan silaturahim. Ya, hanya saja kata-kata silaturahim ini sudah terlalu umum untuk masyarakat kita. Sehingga siapapun yang kita kunjungi, kita katakan ini adalah bagian daripada silaturahim. Ya, siapapun yang kita kunjungi, kita katakan ini bagian daripada silaturahim. Padahal kalau kita kembali kepada makna asli daripada silaturahim itu adalah yang mempunyai hubungan dengan kita secara rahim. Ya, maka kakak kita, adik kita, anak kita, orang tua kita, ini perlu untuk kita senantiasa menyambung tali silaturahim. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa ya yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik. Kalau seandainya dia tidak mampu berkata dengan perkataan yang baik, maka hendaklah dia diam. Hal ini dikarenakan apa? Karena sesungguhnya banyak juga dosa yang disebabkan oleh lidah kita. Ya, banyak sekali dosa yang disebabkan oleh lidah kita. Maka kalau lidah sudah mengeluarkan sebuah perkataan, maka itu tidak akan pernah bisa ditarik kembali. Ada pepatah Arab yang mengatakan, al-kalamu yanfudhu ma la tanfudhuhul ibar. Sesungguhnya ada perkataan yang mampu menembus hati yang tidak bisa ditembus oleh jarum sekalipun. Karena kalau seandainya perkataan sudah dikeluarkan, maka ia tidak bisa ditarik kembali. Maka itulah ayyuhal wal akhwat, sebelum kita berkata, perlu untuk kita fikirkan apakah perkataan kita itu berguna atau tidak. Kalau seandainya mempunyai kegunaan silahkan. Kalau seandainya memang tidak berguna, ya tidak perlu untuk disampaikan. Ya, makanya ada orang yang mengatakan kalau diam itu adalah bagian daripada emas, kata orang kan. Tetapi kalau memang perlu untuk berbicara, berbicaralah. Tetapi tetap kita perlu mengetahui adab-adab ketika kita berbicara tersebut. Thayyib ayyuhal wal akhwat. Sedang hadis yang ke-315 ya.
Hadis dari yang ke-315 ini, wa anhu, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala khalaqal khalqa hatta idza faraga minhum qamatir rahim faqalat hadha muqamul a'idh bika minal qati'ah qala na'am ama tardayna an asila ma wasalak wa aqta'a man qata'ak qalat bala qala fadhalika laki ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فهل أسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم متفق عليه. وفي رواية للبخاري فقال الله تعالى من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan seluruh makhluk, kemudian setelah selesai dari semuanya itu maka bangkitlah rahim, lalu berkata, ini adalah tempat orang yang bermohon kepadamu dari pemutusan hubungan persaudaraan. Allah berfirman, ya, belum puaskah engkau bahwa aku akan menghubungi orang-orang yang menghubungimu dan memutus orang yang memutuskan hubunganmu? Rahim menjawab, ya, baiklah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, itulah bagianmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah jika engkau semua menghendaki firman Allah, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah dan ditulikan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Quran surah Muhammad 22-23. Dalam riwayat Bukhari disebutkan demikian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menghubungkanmu maka aku menghubungkannya, dan barang siapa memutuskan kamu maka aku juga akan memutuskannya. Saya mungkin ambil hadis yang kedua juga, wa anhu qala, dan dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man haqqun nas bi husni sahabati faqalat ummuk qala thumma man qala ummuk qala thumma man qala ummuk qala thumma man qala abuk muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin ya Rasulullah man haqqun nas bi husni suhbah qalat ummuka thumma ummuka thumma ummuka thumma abak thumma adnaka fa adnak. Ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku, ya, pergauli dengan baik, berbuat baik kepadanya? Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian ayahmu. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya dia berkata, ya Rasulullah, siapakah orang yang lebih berhak aku berbuat baik kepadanya? Ya, kemudian Nabi menjawab, ibumu, lalu ibumu, lalu ibumu, lalu ayahmu. Ya, kemudian orang yang terdekat denganmu dan orang yang terdekat denganmu. Ya. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat. Dua hadis ini adalah dua hadis yang menjelaskan tentang keutamaan silaturrahim. Ya, tentang keutamaan silaturrahim. Dan yang dinamakan dengan silaturrahim itu biasanya kembali kepada kebiasaan manusia. Apa yang dianggap sebagai bagian daripada silaturrahim, itulah bagian daripada silaturrahim. Karena di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pernah dijelaskan kepada kita bagaimana bentuk silaturahim itu diadakan dan bagaimana kadar daripada silaturahim itu dilakukan. Ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan berkenaan dengan sesuatu yang dikaitkan dengan sesuatu yang berkenaan dengan silaturahim ini. Kalau seandainya makan-makan bersama bagian dari silaturahim, itu adalah bagian daripada silaturahim yang dikenal. Kalau seandainya minum-minum bersama misalnya, ya di kedai, itu adalah bagian daripada silaturahim, itu adalah bagian daripada silaturahim. Ya. Atau misalnya cari baju sama-sama, ya, memakai baju yang sama-sama, bagian daripada silaturahim, itu adalah bagian daripada silaturahim. Kalau seandainya misalnya tinggal bersama, itu adalah bagian daripada silaturahim, itu adalah bagian daripada
silaturahim. Dan ini dibebaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu kembali kepada kebiasaan manusia. Apa yang dikatakan sebagai bagian daripada silaturahim, itulah silaturahim. Ya. Dan apa yang dikenal sebagai manusia sebagai pemutus tali silaturahim, maka itulah yang dianggap sebagai pemutus tali silaturahim. Tetapi ayolah wal akhwat, tidak serta-merta kita kembali juga kepada kebiasaan masyarakat. Karena tidak semua masyarakat seperti itu. Yang kita maksud di sini adalah masyarakat yang masih menganut ajaran-ajaran Islam yang murni. Maka kita kembali kepada kebiasaan mereka. Seperti misalnya kita di sini, di bulan Syawal misalnya, kita biasanya kan berkunjung ke rumah orang tua itu. Itu bagian daripada silaturahim? Ya, itu adalah menjadi bagian daripada silaturahim. Ada di antara kita misalnya yang membawa ibu bapaknya pergi jalan-jalan misalnya kan. Itu bagian daripada silaturahim. Kalau seandainya itu memang dikenal di masyarakat kita, bagian daripada silaturahim, maka itu adalah bagian daripada silaturahim. Tetapi ayolah akhwat, tidak semuanya dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat. Karena ada juga masyarakat yang sudah rusak. Ada masyarakat yang sudah rusak. Bagaimana masyarakat yang sudah rusak itu? Yang sudah tidak mengerti lagi apa hak orang tuanya. Ya. Jadi mereka sudah terlahir di muka bumi ini, ketika dia akhirnya sudah bisa mencari rezeki, dia biarkan orang tuanya, bahkan tidak mau menegok orang tuanya sedikit pun. Ini banyak. Maka kalau dalam keadaan seperti ini, kita tidak jadikan itu sebagai rujukan. Tidak bisa kita jadikan itu sebagai referensi. Apalagi di akhir, ya, menjelang yang namanya di akhir, kalau di dalam hadis itu dikatakan salah satu tanda daripada hari kiamat itu, salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa antalidal amatu rabbataha. Seorang tuan, ya, seorang hamba sahaya melahirkan tuannya. Banyak penafsiran ulama berkenaan dengan hadis ini. Salah satu penafsiran ulama berkenaan dengan hadis ini adalah bahwa mendekat hari kiamat, salah satu tandanya banyaknya orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya. Ini masyarakat seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Ketika orang tua misalnya diterlantarkan, adik, abang, kakak tidak saling menyapa antara satu dengan yang lainnya. Bahkan terkadang hubungan mereka seolah-olah menjadi hubungan yang seperti orang asing misalnya kan. Maka ini tidak bisa dijadikan sebagai rujukan di dalam silaturahim. Karena Islam sudah mengatur silaturahim itu adalah berkenaan dengan bagaimana kita muasyarah, bergaul dengan orang-orang yang ada di samping kiri kita, samping kanan dan kiri kita, yaitu saudara kita, ya, kakak kita, adik kita, ataupun orang tua kita. Taib. Kemudian di dalam hadis Abu Hurairah ini dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan. Apa jaminan Allah Subhanahu wa taala? Orang yang menyambung tali silaturahim, maka Allah akan menyambung tali silaturahimnya. Tetapi orang yang memutus tali silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pemutus tali silaturahimnya. Jadi ini adalah hal yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, di dalam hadis ini. Ya, bahwa kalau seandainya ada orang yang memang mempunyai kemauan untuk senantiasa menyambung tali silaturahim, Allah yang akan menyambungnya. Tetapi kalau seandainya orang itu berniat untuk memutus tali silaturahimnya, Allah juga yang akan memutus tali silaturahimnya. Kemudian akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kalau seandainya kalian mau, bacalah ayat, fahal asaitum in tawallaitum an tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Ya, artinya, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan persaudaraan, kekeluargaan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa salah satu bentuk perusakan yang terjadi di muka bumi ini ketika seseorang memutus tali silaturahimnya. Salah satu bentuk kerusakan yang terjadi di muka bumi ini adalah dengan memutus tali silaturahim. Kemudian kemudian di dalam ayat ini dikatakan bahwasanya orang-orang yang berbuat seperti itu, mereka itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan mereka akan ditulikan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Ya, di sini ayyuhal ikhwah wal akhwat dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, mereka adalah orang-orang yang memutus tali silaturahim, dan Allah Subhanahu wa taala akan melaknat mereka, dan sebagai akibat daripada memutus tali silaturahim itu Allah akan tulikan mereka dan butakan mereka. Walaupun makna daripada tuli dan buta ini bukan makna hakiki, maksudnya bukan betul-betul tuli dengan buta, tetapi yang dimaksud di sini, mereka tidak pernah mampu untuk mendengar yang namanya kebenaran dan tidak mampu untuk melihat yang namanya kebenaran. Kalau seandainya mereka mendengarkan yang namanya kebenaran, tidak bermanfaat bagi dia. Allah Subhanahu wa taala sudah menulikan, ya, membuat tuli pendengaran mereka. Ketika misalnya disampaikan kepada mereka berkenaan dengan ayat-ayat menyambung tali silaturahim, mereka tidak mau dengar itu. Ketika disampaikan kepada mereka hadis-hadis berkenaan dengan menyambung tali silaturahim, mereka tidak mau dengar itu. Ketika disampaikan kepada mereka hadis-hadis yang berkenaan betapa beratnya siksaan, azab yang akan diterima oleh orang-orang yang memutus tali silaturahim, mereka tidak mau dengar itu. Mereka walaupun mendengar pesan-pesan seperti itu, manfaat. Tidak ada manfaatnya bagi mereka. Begitu juga ketika mereka yang namanya melihat kebenaran. Kalaupun seandainya mereka melihat kebenaran, itu tidak bermanfaat juga bagi mereka. A'ma absarahum. Allah Subhanahu wa taala telah membutakan penglihatan mereka sehingga mereka tidak mampu untuk melihat yang namanya kebenaran sebagai sebuah kebenaran, sehingga seluruh jalan kebaikan tertutup di hadapannya. Pendengaran mereka sudah tidak mau mendengarkan kebenaran, mata dia sudah tidak mau melihat yang namanya kebenaran. Semua pintu-pintu kebaikan itu sudah tertutup di hadapannya. Kenapa? Karena sesungguhnya penglihatan dan pendengaran inilah yang menjadi media kepadanya untuk sampai ke dalam hatinya. Kalau ini sudah tidak mampu untuk mendengarkan yang namanya kebenaran, tidak mampu untuk melihat yang namanya kebenaran, bagaimana kebenaran itu akan sampai ke dalam hatinya? Ya. Kalau seandainya seluruh jalan kebaikan sudah tidak mampu untuk dia ambil karena semuanya sudah tertutup di hadapannya, bagaimana dia akan sampai kebaikan itu di dalam hatinya? Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan para ahli ilmu, ya, ulama menjelaskan bahwa salah satu bentuk daripada berbuat baik, menyambung tali silaturahim kepada keluarga dekat itu bagaimana? Kalau seandainya dengan perkataan yang baik, dengan perbuatan, bahkan dengan harta yang kita punya. Kalau seandainya ada seseorang misalnya mempunyai keluarga yang miskin, fakir, sedangkan dia sendiri adalah orang yang kaya. Dia kaya, sedangkan dia mempunyai adik yang mungkin miskin, kakak yang mungkin miskin, abang yang mungkin miskin. Maka yang perlu dia lakukan adalah memberikan kepada mereka nafkah. Infakkan harta kepada mereka. Ya. Kalau seandainya misalnya, ya, kalau seandainya misalnya keluarganya dalam keadaan susah, itu yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah kakak, adik, abang misalnya, dalam kesusahan, maka dia perlu untuk membantunya. Karena ini adalah bagian daripada silaturahim. Ya. Bahkan ulama mengatakan kalau seandainya ada saudara kita yang belum menikah dan dia sudah wajib untuk menikah, nikahkan, carikan. Ya. Kalau seandainya memang dia sudah waktunya menikah, carikan jodoh. Ya, carikan jodoh. Kenapa? Karena sesungguhnya seseorang untuk menjaga kehormatannya itu sangat diperlukan. Itu sangat diperlukan. Maka ayolah ikhwah, jangan biarkan keluarga kita, saudara kita dalam keadaan belum menikah misalnya, padahal dia sudah masuk dalam usia nikah. Ini menurut para ulama hal tersebut perlu untuk dilakukan. Maka ayolah ikhwah, kalau seandainya memang kita mempunyai kelebihan harta, sedangkan ada saudara kita, abang kita, adik kita, kakak kita yang memerlukan, berikan. Dan itu adalah infak yang terbaik. Itu adalah infak yang terbaik. Utamakan mereka sebelum kepada orang lain. Utamakan mereka sebelum kepada orang lain.
Jangan sampai orang lain yang kita berikan, sedangkan kita mempunyai saudara, kakak, adik, ipar, apa semuanya dalam keadaan kekurangan, kemiskinan. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya kita tahu dia perlu makan, dia perlu minum, dia perlu pakaian misalnya, atau bahkan mungkin kalau seandainya dia perlu tempat tinggal, sedangkan dia tidak mempunyai keuangan yang cukup untuk tinggal, mungkin kita akan memberikan yang namanya bantuan kepadanya. Ya, kita akan memberikan bantuan kepadanya. Kalau seandainya diperlukan dia untuk menikah, nikahkan dia. Nikahkan dia. Ini adalah bentuk daripada ya silaturahim yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang kedua yang kami bacakan tadi di atas adalah berkenaan dengan siapakah orang yang paling pertama yang harus kita berbuat baik kepadanya. Ketika ada seseorang yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, ya Rasulullah, siapa orang yang paling pertama harus saya berbuat baik kepadanya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Orang itu bertanya dengan pertanyaan yang sama kedua kalinya. Kemudian akhirnya dikatakan ibumu. Yang ketiga kalinya pun dikatakan ibumu. Kenapa ibu? Karena sesungguhnya ibu telah melalui sebuah fase yang sangat berat. Bayangkan ayolah wal akhwat. Ibu kita mengandung kita 9 bulan 10 hari lamanya. Berat. Berat itu. Sehingga pernah ada seseorang yang bertanya, kenapa ibu itu menjadi orang yang pertama untuk kita berbuat baik kepadanya? Ulama itu berkata begini saja, kamu coba untuk mengambil batu, ikatkan di perutmu selama 9 bulan 10 hari lamanya. 3 kilo sajalah. Kan biasanya orang lahir 3 kilo. Kira-kira mampu nggak? Ketika kamu tidur dengan itu, beraktivitas dengan itu, tidak akan pernah mampu. Dan ibu kita melewati itu semuanya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya 3 kali. Karena memang apa yang dirasakan oleh seorang ibu itu jauh lebih berat. Ya, jauh lebih berat. Apalagi kalau seandainya dia melahirkan. Saya yakin dan percaya kalau kita bertanya kepada seorang ibu, tidak ada istilahnya melahirkan yang enak. Walaupun sekarang ada program melahirkan tanpa rasa sakit, tidak ada yang namanya melahirkan tanpa rasa sakit. Semua orang yang melahirkan pasti dia akan merasakan sakit. Setelah dia melahirkan, tidak selesai di situ. Tidak selesai di situ. Ya, karena dialah yang akhirnya menyusukan sang anak. Malam harinya dia tidak tidur demi sang anak. Mohon maaf, kalau bapak walaupun dia membantu, ya paling tidak membantunya sebentar aja. Ya kan? Tetapi yang paling banyak merasakan beratnya itu ya adalah seorang ibu. Malam hari dia tidak tidur demi sang anak, menyusukan anaknya, dan itu berlangsung berapa lama? Paling sedikit minimalnya 2 tahun. Minimalnya 2 tahun. Dan di awal-awal bulan 1, 2, dan 3 daripada kelahiran itu, seorang ibu memang Masya Allah sangat sibuk dengan anak tersebut. Ya, sangat sibuk dengan anak tersebut. Tidurnya saja tidak pernah nyenyak itu seorang ibu. Karena itulah Masya Allah, di dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penghormatan kepada ibu 3 kali daripada seorang ayah. Karena memang seorang ibu itu Masya Allah, dia adalah sosok yang senantiasa hadir untuk kebaikan anaknya. Dia adalah seorang sosok yang rela merasakan sejuk demi menghangatkan tubuh anaknya. Dan dia adalah seorang sosok yang rela kedinginan demi anaknya. Ini yang dilakukan oleh seorang ibu. Bahkan kalau seandainya ya bisa berkorban dengan apapun yang dia korbankan, dia berkorban. Karena itu ayolah wal akhwat. Ya, ibumu ini menjelaskan kepada kita betapa besarnya hak seorang ibu. Apalagi dalam hadis dikatakan bahwasanya seorang wanita itu terkenal sebagai orang yang lebih dhaif ataupun lebih lemah dibandingkan seorang laki-laki. Maka ayolah ikhwah, ini adalah motivasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
untuk berbuat baik kepada ibu lebih 3 kali lipat dibandingkan berbuat baik kepada seorang ayah. Walaupun saya katakan semuanya tetap mempunyai hak untuk kita berbuat baik kepadanya. Wallahu ta'ala. Kemudian hadis selanjutnya ya wal akhwat, hadis wa anhu ini kembali kepada Abu Hurairah juga. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ragima anfu man adraka abawaihi indal kibar ahaduhuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh celaka, lalu sungguh celaka orang yang sempat menemui kedua orang tuanya saat lanjut usia, salah satu atau keduanya, tetapi orang itu tidak dapat masuk surga karena berbuat baik kepada keduanya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan dengan berbagai macam narasi, versi, ya. Salah satu versi yang ada di dalam Sunan At-Tirmizi itu adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah naik ke atas mimbar itu, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan amin, amin, amin. Kemudian setelah itu Jibril berkata, apa yang engkau aminkan? Kemudian dia mengatakan bahwa sesungguhnya Jibril, ya, berdoa dengan 3 doa, ya, dengan 3 doa, dan saya aminkan doa itu. Salah satu daripada 3 doa itu adalah ini: celakalah seseorang yang mendapati kedua orang tuanya hidup, atau salah satu di antara keduanya, dan itu tidak memasukkan dia ke dalam syurga. Artinya apa? Seorang anak, syurganya itu ada di dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Apalagi dia adalah seorang lelaki. Kalau wanita kan berpindah kepada suaminya setelah dia menikah. Tetapi untuk seorang lelaki, dia berpindah kemana? Tidak akan berpindah. Tetap dia harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka ayyuhal ikhwah, yang sangat-sangat menyedihkan sekarang, ketika seorang anak lebih mementingkan istrinya daripada kedua orang tuanya. Sangat-sangat menyedihkan sebenarnya itu. Dan bahkan kadang-kadang yang terjadi adalah ada seseorang yang berani durhaka kepada kedua orang tuanya demi pasangan hidupnya. Masih ingat kan Ibrahim alaihissalatu wassalam? Ibrahim alaihissalatu wassalam sebagai seorang anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika dia didatangi oleh ayahnya, dan waktu itu dia sudah menikah. Dan dia bertanya berkenaan dengan keadaannya, dan istrinya yang waktu itu mengatakan, oh, dia hidup dalam keadaan susah. Ibrahim alaihissalatu wassalam cukup berkata apa? Balik, kasih tahu suamimu saya adalah ayahnya, dan minta dia untuk mengganti pintunya. Bukan pintu, apa namanya? Daun pintu. Kembali Ismail, kemudian dia bertemu dengan istrinya, kemudian istrinya mengatakan tadi ada orang yang mengaku orang tua kamu, dan dia memberikan nasihat untuk mengganti daun pintunya. Kemudian setelah itu langsung kata Ismail, itu adalah ayahku dan menyuruh saya untuk menceraikan kamu. Dia ceraikan. Walaupun para ulama mengatakan tidak seperti itu juga hukumnya kalau seandainya orang tua menyuruh seseorang untuk menceraikan istrinya. Ya, tetapi yang kita lihat di sini adalah jangan sampai bakti kita kepada kedua orang tua kita terhalang hanya dikarenakan urusan-urusan seperti berkenaan dengan istri ataupun berkenaan dengan keluarga kita. Allahu ta'ala. Kemudian ayyuhal ikhwah, hadis selanjutnya adalah hadis yang ke-318. Anna rajulan wa anhu radhiyallahu anhu, ya, wa anhu radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, bahwasanya seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni wa uhsinu ilaihim wa yusi'uni ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya, faqala la in kunta kama qult faka'annama tusiffuhumul mal wa la yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim ma dumta ala dhalik. Dari Abi Hurairah
bahwasanya seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai beberapa orang kerabat, ya. Saya menyambung hubungan tali kekeluargaan dengan mereka, tetapi mereka malah memutuskannya dari saya. Saya berbuat baik kepada mereka, malah mereka berbuat yang tidak baik kepada saya." Ya. Saya bersikap ramah kepada mereka, tetapi mereka ya tidak melakukan hal yang sama dengan saya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, seandainya apa yang kamu katakan itu benar adanya, maka seolah-olah kamu menyuapkan abu panas kepada mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan pertolongan kepadamu karena perbuatan mereka jika kamu tetap berbuat demikian. Ya, berbuat demikian. Hadis selanjutnya adalah wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah mempererat tali silaturahim, menyambung tali silaturahim. Ayo ikhwah wal akhwat, ini adalah hadis yang berkenaan dengan keutamaan silaturahim. Ya. Dan di dalam hadis ini ada hadis selanjutnya juga nanti dikatakan bahwasanya yang dinamakan dengan silaturahim itu bukanlah berarti kita itu membalas kebaikan seseorang. Maksudnya begini, ada orang yang mau menyambung tali silaturahminya kalau orang itu memulai. Orang itu datang kepada kita, oh kita harus balas kunjungan dia. Orang itu berikan hadiah, oh kita harus balas pemberian hadiah dari dia. Orang itu memberikan anak kita misalnya, biasanya kan kalau Idul Fitri, ya biasanya ada apa namanya, beri uang itu apa namanya kalau di sini? Duit raya. Wah, duit raya kasih anak-anak kita. Kemudian setelah itu, wah kita perlu juga untuk memberikan duit raya kepada dia karena dia sudah memberikan duit raya kepada kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bukanlah yang dinamakan dengan silaturahim. Bukan yang dinamakan dengan silaturahim seperti itu. Tetapi yang dimaksud dengan menyambung tali silaturahim adalah ketika orang tersebut memutus tali silaturahim, kita sambung. Orang itu ketika menjauh, kita mendekat. Orang itu ketika marah, kita dekati. Orang itu ketika misalnya buang buka, kita hadapi. Itulah masuk dalam kategori silaturahim. Makanya orang itu ketika dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ini mempunyai saudara-saudara. Yang mana saudara-saudara saya ini, saya coba untuk berbuat baik kepada dia. Tetapi apa yang mereka lakukan kepada saya sebaliknya. Mereka ingin memutuskan tali silaturahim dengan saya. Ketika saya mencoba untuk berbuat baik kepada mereka, yang terjadi adalah apa? Mereka berbuat buruk kepada saya. Ketika saya mencoba untuk berlemah lembut kepada mereka, mereka malah sebaliknya kepada saya. Itu yang dilakukan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengarkan itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya apa yang engkau katakan itu benar adanya, maka seolah-olah engkau telah menyuapkan kepada mereka tanah yang panas. Seolah-olah engkau telah menyuapkan kepada mereka tanah yang panas. Dan ingatlah bahwa sesungguhnya Allah senantiasa membantu dan menolong kamu selama engkau berada dalam keadaan seperti ini. Jadi, ayo ikhwah, jangan membalas sebuah keburukan yang diberikan oleh, kalau seandainya memang saudara kita. Yang dinamakan saudara itu tidak ada yang namanya mantan. Ada yang dinamakan dengan mantan saudara? Tidak ada kan? Istri ada mantan. Suami ada mantan. Ada mantan istri, ada mantan suami. Kalau seandainya sudah terpisah, sudah bukan mahram lagi. Tetapi yang namanya anak, walaupun dicuci di 7 lautan istilahnya kan, tetap yang namanya saudara tetap saudara. Berasal dari satu rahim. Ya, makanya yang dinamakan dengan menyambung tali silaturahim ini perlu senantiasa untuk kita usahakan. Kumpulkan saudara kita, karena kita juga bertanggung jawab di hadapan Allah berkenaan dengan mereka. Apalagi kalau seandainya kita mempunyai adik wanita.
Seorang laki-laki itu akan dipertanyakan juga berkenaan dengan adik wanita dia kalau seandainya adik wanita itu belum menikah. Kalau seandainya dia sudah menikah, maka itu berpindah kepada suaminya tanggung jawabnya, tapi dia belum menikah. Itu juga kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Maka ayyuhal ikhwah wal akhwat, menyambung tali silaturahim ini perlu untuk senantiasa digalakkan. Kalau seandainya kita bertanya, Ustaz, saya sudah coba tapi mereka malah buang muka, lanjut, teruskan. Ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kalau seandainya kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa menyambung tali silaturahim, tetapi mereka malah tidak mau membuang muka, kita berbuat ramah kepada mereka, malah mereka berbuat tidak ramah kepada kita. Kita mencoba untuk berbuat baik kepada mereka, malah yang kita dapatkan adalah keburukan. Lanjutkan. Inilah yang masuk dalam kategori silaturahim. Ingat sabda Nabi, kalau seandainya kita melakukan itu, tetap berbuat baik kepada mereka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong kita. Kalau seandainya dia melakukan keburukan kepada kita, kemudian kita balas keburukan dia dengan keburukan yang sama, apa bedanya kita dengan dia? Sama-sama buruknya kan? Sama-sama buruknya. Tidak ada kebaikannya, sama-sama buruk. Kalau seandainya yang kita lakukan seperti itu, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tetap lakukan kebaikan, sambung tali silaturahim. Kalau mereka berbuat yang tidak baik, kamu tetap melakukan yang namanya kebaikan. Karena ini adalah bagian daripada silaturahim tersebut. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan manfaat daripada silaturahim selanjutnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba yubsata lahu fi rizqi wa yumsa'alahu fi athari falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia melakukan tali silaturahim. Janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyambung tali silaturahimnya, Allah akan luaskan kepadanya rezekinya. Tetapi ayyuhal ikhwah, yang dinamakan rezeki itu jangan hanya dianggapnya yang namanya rezeki itu adalah uang. Nah, ini adalah kesalahan juga, karena kita senantiasa menganggap rezeki itu adalah uang saja. Tidak. Pemahaman agama yang bagus itu merupakan rezeki. Ya, anak-anak yang saleh itu adalah bagian daripada rezeki. Istri yang salehah itu adalah bagian daripada rezeki. Ya, ini bagian daripada rezeki. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man arada ayyubsata lahu fi rizki, diluaskan rezekinya, wa ayyunsa'alahu fi athari, dipanjangkan umurnya. Yang menjadi pertanyaan di sini, apakah mungkin umur itu diperpanjang? Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal seseorang itu sudah tiba, tidak bisa dipanjangkan dan tidak bisa dimundurkan, tidak bisa diawalkan, tidak bisa dimundurkan. Bagaimana di dalam hadis ini dikatakan yunsa'alahu fi adhari? Ulama menjelaskan dalam hal ini mengatakan, yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya di sini adalah keberkahan terhadap umurnya. Keberkahan terhadap umurnya. Karena ada orang yang umurnya pendek tapi berkahnya bukan main. Berkahnya bukan main. Umar bin Abdul Aziz, berapa lama dia memimpin? Sebentar, 2 tahunan saja. Tetapi setelah itu, hasil kepemimpinannya senantiasa dikenal. Ada orang, umurnya pendek, tetapi keberkahan umurnya Masya Allah, luar biasa. Senantiasa dibicarakan oleh orang tentang kebaikannya. Ada orang, panjang umurnya, yang dibicarakan adalah keburukannya. Berarti kan tidak berkah umurnya itu. Keberkahan umur itu, menurut para ulama, yang dimaksud dengan panjangnya umur itu adalah keberkahan umur. Bukankah Imam Asy-Syafi'i yang sudah lama wafat? Imam Asy-Syafi'i itu kan di abad ketiga. Sudah lama wafat Al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi sampai sekarang, orang akan menyebut-nyebut dia. Kalau seandainya kita berkenaan dengan masalah fikih, yang kita biasanya jadikan sebagai rujukan, ya 4 imam itu kan. Mereka sudah lama wafat. Imam Abu Hanifah sudah lama wafat, Imam Malik sudah ribuan tahun wafatnya. Tetapi sampai sekarang itu tetap dikenal. Yang terbaru misalnya Syekh Nasiruddin Al-Albani, itu menjadi rujukan. Sudah lama juga wafat.
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Baz, sudah lama wafat. Tetapi ada keberkahan terhadap umur dia. Ini yang pertama. Yang kedua, ada ulama yang mengatakan bahwa manusia itu mendapatkan dua takdir dalam umur. Maksudnya bagaimana? Itu seolah-olah takdir itu, umur itu dua takdirnya. Orang ini kalau seandainya dia melakukan silaturahim, umurnya sekian. Tapi kalau seandainya dia tidak silaturahim, umurnya hanya sekian. Jadi misalnya saja, orang ini kalau silaturahimnya bagus, umurnya 70. Tapi kalau seandainya dia putuskan dari silaturahim, umurnya hanya 60 misalnya. Itu ada ulama yang menjelaskan demikian. Tetapi ayolah ikhwah, kalau seandainya saya pribadi, itu lebih condong kepada pendapat yang pertama. Bahwa yang dimaksud dengan dipanjangkan umur di sini adalah apa? Keberkahan daripada umur tersebut. Banyak orang-orang yang umurnya pendek, berkah umurnya. Berkah umurnya, tetapi ada orang-orang yang dipanjangkan umurnya, tetapi yang dibicarakan adalah keburukan dia. Di sini dikatakan orang-orang yang ingin dijadikan sebagai orang-orang yang umurnya panjang, salah satunya berkah adalah salah satunya dengan melakukan tali silaturahim. Baik, hadis 320, dan ini hadis sudah pernah kita terangkan sebelumnya. Ya, wa anhu qala كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Ali Imran. قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وظهرها إن الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه متفق عليه وسبق بيان ألفاظه في باب الإنفاق مما يحب. Ya. Dari Abi Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Abu Talha adalah seorang Ansar yang terkaya dengan pohon kurma di Madinah. Harta yang paling disukainya adalah sebuah kebun yang diberi nama Bayraha yang terletak di dekat masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering masuk dan minum daripada perigi yang ada di dalamnya. Anas berkata ketika turun ayat ya, Ali Imran ayat 92, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Maka Abu Talha langsung berdiri dan berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat bahwasanya kamu tidak akan pernah mendapatkan kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai." Oke? Dan sesungguhnya harta yang paling saya cintai adalah Bayraha, kebun Bayraha. Dan saya akan jadikan itu sebagai sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengharapkan kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakanlah ya Rasulullah ya sesuka hatimu ya, pergunakan sesuai petunjuk Allah yang ada padamu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bakhin, bagus. Itu adalah harta yang beruntung. Itu adalah harta yang menguntungkan. Dan saya sudah mendengarkan apa yang telah engkau katakan, tetapi saya berpandangan engkau lebih baiknya untuk menjadikannya sebagai sedekah di antara orang-orang terdekatmu." Kemudian akhirnya Abu Talha berkata, "Saya akan lakukan itu ya Rasulullah." Maka Abu Talha pun membagikan kebunnya itu kepada orang-orang terdekatnya, saudara terdekatnya, dan juga kepada anak-anak pamannya. Wa bani ammih, muttafaqun alaihi. Ya, muttafaqun alaihi. Ia berasal daripada Al-Bukhari wa Muslim. Apa yang kita ambil di sini ayolah wal akhwat? Di sini
seorang yang bernama Abu Talha. Dia adalah orang yang terkaya di Madinah, mempunyai kebun yang begitu banyak. Ya, mempunyai kebun yang begitu banyak. Dia mempunyai semangat untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendengarkan ayat bahwasanya kamu sekali-kali tidak akan pernah mencapai puncak kebajikan sampai engkau memberikan apa yang terbaik untukmu, yang kamu sukai. Karena biasanya ada orang yang memberi itu kalau seandainya dia sudah tidak suka. Biasanya kita memberi kalau seandainya kita tidak suka. Baju kalau sudah lama, ini sudah tidak saya pakai, beri sama orang. Ya, seluar kalau saya sudah tidak pakai, beri sama orang. Kadang-kadang seperti itu. Ya, jam tangan kalau seandainya ini sudah lama ini, saya sudah tak pakai lagi, beri sama orang. Kadang-kadang seperti itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, bahwasanya ayat ini menunjukkan kalau bahwasanya engkau tidak akan pernah mencapai kebajikan yang sempurna sampai engkau menginfakkan apa yang terbaik yang engkau cintai. Kemudian akhirnya hal ini yang memotivasi Abu Talha. Dia langsung berdiri, kemudian dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia infakkan dan dia serahkan seluruh harta yang dia cintai, yaitu kebun Bairuha. Dia mengatakan, silakan ya Rasulullah, terserah engkau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan langsung kabar gembira. Ini adalah harta yang menguntungkan. Ini adalah harta yang menguntungkan. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak serta-merta mengambil itu semuanya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang terbaik wahai Abu Talha, bagikan ini kepada keluarga terdekat. Bagikan ini kepada keluarga terdekatmu. Mereka lebih pantas, mereka lebih berhak untuk mendapatkan sedekah darimu, infak darimu, berikan kepadanya. Maka setelah itu akhirnya Abu Talha mengatakan, baik ya Rasulullah, saya akan lakukan itu. Maka kebunnya yang dia cintai itu dia bagi-bagikan kepada saudara-saudaranya, kakaknya, kepada abangnya, kepada adik-adiknya, dan juga dia berikan kepada anak pamannya, berarti sepupunya. Dia juga berikan, dia bagikan itu semuanya. Yang kita jadikan sebagai bukti di sini adalah bahwasannya berbuat baik kepada orang-orang yang terdekat dengan kita bagian daripada menyambung tali silaturahim. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat, hadis selanjutnya adalah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. An Abdullah bin Amr bin As. Jadi itu bukan Umar ya, tetapi Amru. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الحجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى قال فهل لك من والديك أحد حي قال نعم بل كلاهما قال فتبتغي الأجر من الله تعالى قال نعم قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما متفق عليه وهذا لفظ مسلم. Ya, jadi dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, seorang laki-laki menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Rasulullah, saya berbaiat kepadamu untuk ikut berhijrah dan berjihad. Saya inginkan pahala dari Allah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah salah satu daripada kedua orang tuamu masih hidup?" Kata dia, "Ya." Dan bahkan kedua-duanya masih hidup. Kemudian Nabi bertanya kepadanya, "Adakah engkau betul-betul ingin mencari yang namanya pahala?" Kata dia, "Ya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kembalilah kepada kedua orang tuamu, berbuat baiklah dalam melayani mereka." Ya, muttafaqun alaih. Riwayat yang lainnya mengatakan apa? Ja'a rajulun, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia meminta izin untuk berjihad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ahayyu walidaik?" Adakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Ya, fa fihi ma fajahid, maka di dalam dirinya kedua mereka berjihadlah. Ayolah wal akhwat. Ini adalah merupakan dalil ya bahwa ketika seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berbaiat. Baiatnya Masya Allah, hal yang baik, terbaik semuanya. Baiat yang pertama, dia mau berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk amalan yang terbaik. Kenapa saya katakan amalan yang terbaik? Karena balasannya surga. Amalan yang terbaik, dia ingin bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, dia ingin berhijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang terbaik juga.
Bukankah orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an dinyatakan sebagai radhiyallahu anhum wa radu'an? Mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah dan mereka adalah orang-orang yang ridho kepada Allah. Terbaik. Ya. Kemudian orang ini melakukan itu semuanya semata-mata hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendengarkan itu, amalan-amalan yang terbaik ini, ternyata Nabi mengatakan, orang tuamu masih hidup. Kata dia, ya, orang tua saya masih hidup. Salah satunya, dua-duanya ya Rasulullah. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kamu inginkan tadi melakukan jihad, berhijrah ini, kamu menginginkan yang namanya pahala? Kata dia, ya, saya menginginkan yang namanya pahala. Kalau memang kamu menginginkan itu semuanya, ada satu amalan yang cukup kamu lakukan, maka ketiga-tiganya kamu dapatkan. Apa itu? Berjihadlah dengan melakukan kebaikan kepada kedua orang tua. Bahkan di dalam hadis yang kedua, orang itu meminta izin untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Ditanya juga, ada orang tuamu yang masih hidup? Kata dia, ya, jihadmu bersama orang tuamu. Menunjukkan ayyuhal ikhwah, besarnya pahala bagi orang-orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kepada kedua orang tuanya. Maka di sini akhirnya menjadi pembelajaran kepada kita, berbuat baik kepada kedua orang tua adalah merupakan jalan bagi kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.